Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatiara Kusumo, kelas 12 IPA 3, absen 11. Di sini, saya akan melaporkan hasil dari praktikum elastisitas yang saya lakukan di VLab atau Virtual Lab. Adapun pendahuluannya, dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita menggunakan ilmu fisika, seperti gerak yang dilakukan setiap saat, energi yang digunakan setiap waktu, dan lain-lain. Salah satu contohnya adalah neraca pegas atau dinamometer yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan tertentu. Ketika Anda menarik karet gelang sampai batas tertentu, karet tersebut akan bertambah panjang. Jika tarikan dilepaskan, maka karet akan kembali ke panjang semula. Demikian juga ketika Anda merentangkan pegas. Pegas tersebut akan panjang, tetapi ketika dilepaskan, panjang pegas akan kembali seperti semula. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan benda-benda tersebut memiliki sifat elastis. Elastis atau elastisitas adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk asalnya ketika gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Jika sebuah gaya diberikan pada sebuah benda yang elastis, maka bentuk benda tersebut akan berubah. Untuk pegas dan karet, yang dimaksudkan dengan perubahan bentuk adalah penambahan panjang. Perlu diketahui bahwa gaya yang diberikan memiliki batas-batas tertentu. Sebuah karet bisa putus jika gaya tarik yang diberikan sangat besar melewati batas elastisitasnya. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama untuk mengetahui hubungan gaya dengan konstanta pegas, yang kedua untuk mengetahui hasil percobaan yang telah dilakukan, yang ketiga tentunya untuk memenuhi tugas ujian praktek mata pelajaran fisika. Landasan teori yang saya gunakan, jika sebuah pegas diberi gangguan sehingga pegas meregang atau pegas ditarik, atau merapat, pegas ditekan, gaya akan bekerja pada pegas yang arahnya selalu menuju ke titik asal. Dengan kata lain, besar gaya yang bekerja pada pegas-pegas ini sebanding dengan gangguan atau simpangan yang diberikan pada pegas. Pernyataan tersebut dikenal dengan hukum Hooke. Jika beberapa pegas ditarik dengan gaya yang sama, penambahan panjang setiap pegas akan berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh karakteristik setiap pegas. Karakteristik suatu pegas dinyatakan dengan konstanta pegas. Gaya yang bekerja dengan penambahan panjang pegas dapat dituliskan dengan rumus F sama dengan konstanta kali delta L. Bisa dilihat keterangan di atas kanan. Adapun metode percobaan yang saya gunakan, yang pertama ada alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada handphone, laptop atau komputer. Yang kedua, web yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Ini linknya. Yang kedua, ada skema percobaannya seperti dilihat pada gambar. Yang ketiga, ini adalah step-step cara menggunakan web tersebut. Ini step pertama. Ini step kedua. Di sini kita akan melakukan praktek materi elastisitas, yaitu dengan mencari konstantanya melalui VLab. Di sini kita akan melihat adanya dua pegas penggaris untuk mengukur pegas tersebut, dan di kanan terdapat tiga buah tanda. Yang pertama ada unstretched length yang berguna untuk mengetahui panjang pegas sebelum diberi beban. Yang kedua ada resting position. Ini akan berguna ketika panjang pegas setelah diberi beban. Yang ketiga ada movable line. Movable line berguna untuk mengukur panjang pegas. Nah, bisa dilihat di layar. Oke, sekarang mari kita atur kekuatan pegasnya dulu. Nah, pegas pertama akan saya atur dari 2 baris dari kiri, dan pegas kedua akan saya atur 2 baris dari kanan. Mari kita mulai percobaannya. Untuk mengetahui konstantanya, pertama-tama kita harus mencari LO atau L0 atau panjang pegas sebelum diberi beban dengan menggunakan penggaris dan unstretched length. Untuk mempermudah, di sini dapat kita lihat pegas sebelum diberi beban dengan bantuan unstretched length, yaitu 46 cm. Selanjutnya kita akan memberi masing-masing pegas beban 50 gram
seperti yang kita lihat, L1 dari kedua pegas tersebut, L1 dari pegas pertama adalah 56 cm dan L1 dari pegas kedua adalah 51 cm. Sekarang kita akan mencari delta L, yaitu dengan cara L1 dikurang L0. Jadi, delta L pegas 1 sama dengan 10 cm atau 0,1 meter. Sedangkan delta L pegas 2 sama dengan 5 cm atau 0,05 meter. Karena rumus konstantanya adalah konstanta sama dengan F per delta L, maka kita akan mencari F terlebih dahulu untuk kedua pegas. Karena beban masing-masing pegas sama, jadi kita akan menggunakan rumus massa kali gravitasi, yang berarti 0,05 kg dikali 10 m per s kuadrat. Jadi F kedua pegas tersebut adalah 0,5 Newton. Jadi kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus konstanta, sehingga diketahui konstanta pegas 1 sama dengan 5 N per M, sedangkan konstanta pegas 2 adalah 10 N per M. Oke, karena konstanta pegas 1 dan 2 untuk beban 50 gram sudah ketemu, sekarang kita akan mengganti bebannya menjadi 100 gram kepada masing-masing pegas. Sekarang kita akan menghitung delta L-nya terlebih dahulu. L0-nya masih sama ya, yaitu 46 cm, sedangkan yang berubah adalah L1. Bisa kita lihat L1 pada pegas 1 menjadi 65,5 cm, dan L1 pada pegas 2 menjadi 56 cm. Nah, sekarang kita akan menghitung konstanta untuk pegas 1 terlebih dahulu. Untuk delta L pegas 1 adalah 19,5 cm atau 0,195 meter. Sedangkan delta L untuk pegas 2 adalah 10 cm atau 0,1 meter. Seperti sebelumnya, kita akan mencari F terlebih dahulu, yaitu dengan massa kali gravitasi, yang berarti 0,1 kg dikali 10 m per s kuadrat. Jadi, F kedua pegas tersebut adalah 1 Newton. Sekarang kita akan menghitung konstanta pegas 1 dengan F per delta L sama dengan 1 per 0,195 sama dengan 5,1 N per M. Sedangkan konstanta pada pegas 2 dapat kita cari dengan rumus yang sama, yaitu F per delta L sama dengan 1 per 0,1 sama dengan 10 N per M. Oke, sekarang kita akan menghitung konstanta pada beban 250 gram. Sekarang kita akan melepaskan bebannya ini diganti dengan beban 250 gram. Seperti yang kalian lihat, L1 pada pegas 1 menjadi 95 cm, yang berarti delta L-nya adalah 49 cm atau 0,49 meter. Untuk pegas 2, L1-nya menjadi 70,5 cm, yang berarti delta L-nya adalah 24,5 cm atau 0,245 meter. Selanjutnya kita akan menghitung F terlebih dahulu menggunakan rumus sebelumnya, yaitu massa dikali gravitasi, yang berarti 0,25 kg dikali 10 m per s kuadrat. Jadi F kedua pegas tersebut adalah 2,5 m. Sekarang kita akan mencari konstantanya. Konstanta pegas 1 kita akan menggunakan rumus seperti sebelumnya, F per delta L
sama dengan 2,5 per 0,49 sama dengan 5,1 N per M. Untuk konstanta pegas 2, kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu F per delta L sama dengan 2,5 per 0,245 sama dengan 10,2 N per M. Di sini kita sudah selesai melakukan uji praktek pada pegas. Adapun analisa perhitungan yang saya sudah lakukan dengan beban-beban yang berbeda. Yang pertama ada beban 50 gram, yang kedua ada beban 100 gram, dan yang ketiga ada beban 250 gram. Data dan hasil yang saya temukan adalah sebagai berikut. Oke, kali ini adalah pembahasan. Dalam praktikum ini, yakni mempraktikkan elastisitas pada suatu pegas yang dilakukan menggunakan virtual laboratorium atau VLab. Pada percobaan ini, kekuatan pegas atau massa yang digunakan berbeda-beda. Percobaan pertama kita beri beban 50 gram, selanjutnya 100 gram, dan yang terakhir 250 gram pada masing-masing pegas. Lalu kita ubah menjadi satuan kilogram. Kekuatan pegas pertama diatur di baris kedua dari kiri atau kecil, dan pegas kedua diatur di baris kanan kedua atau besar. Pertama kita akan mencari L1 dengan menaruh beban pada masing-masing pegas. Kemudian kita akan mencari delta L, dan yang terakhir kita akan mencari konstantanya dengan rumus konstanta sama dengan F per delta L. Kita dapati bahwa konstanta pada pegas pertama dan kedua memiliki grafik yang sama, yaitu stabil dan naik. Dari hal ini kita dapat mengetahui bahwa besar konstanta yang kita dapatkan dipengaruhi oleh besar kecilnya beban yang diberikan. Kesimpulan yang saya dapat ambil dari praktikum kali ini, yang pertama adalah besar konstanta yang kita dapatkan dipengaruhi oleh besar kecilnya beban yang diberikan. Dan yang kedua, beban yang diberikan akan mempengaruhi panjang. Semakin kecil beban yang diberikan, maka penambahan panjangnya akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.